Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, kelas 7 Elif. Sekarang ada perubahan jadwal ya terkait dengan review persiapan PTS di Abdul baru hadir. Jadi materi yang akan Paugi bahas hari ini gitu ya, Paugi akan review dari pertemuan awal semester 2 yaitu terkait dengan aritmatika sosial ya, ngomongin terkait untuk analisis untung rugi gitu ya dalam berjualan, kemudian persentasenya, kemudian bank, terus ada diskon sama pajak, mungkin kayaknya pajak di skip aja deh, diskon aja pokoknya fokusnya. Terus materi terkait yang kolaborasi kemarin dia analisisnya gimana. Satu lagi tinggal problem-problemnya aja ya yang pakai cara 1 cara 2 gitu ya, yang caranya ada beberapa pilihan gitu ya, nanti kalian pilih aja yang cara mana yang menurut kalian lebih enak buat dikerjain. Insya Allah nanti PTS-nya itu soalnya mirip-mirip kayak soal AKM nanti kelas 8, jadi akan banyak literasinya, jadi atau bacaannya ya, teksnya akan teks bacanya akan Pogi dominankan gitu ya dari soal-soal biasanya. Jadi memang nanti kalian dituntut untuk bisa teliti ketika membaca. Jadi bagaimana kalian dilatih untuk bisa memperoleh informasi dari teks bacaan, terutama numerasinya ya, matematikanya gimana gitu ya, sama skill penyelesaian masalah atau problem solvingnya gimana gitu ya. Baik, tadi Pak izin mau diletin saya suaranya hilang. Oh, kendala ini ya. Pokoknya tulisin aja di sini ya. Faiz di presensinya nanti diisi dulu ya. Ini Pak Ogi coba kasih keterangannya. Kendala internet. Nanti ya, Faiz isi presensinya. Khalil udah hadir, Khalil? Ini Khalil nggak tahu ya, catat nanti nggak respon dari tadi. Ya. Bukan PPT-nya ya. Set. Aku nggak bisa ngomong, kalau nggak bisa di itu atau di chat. Kenapa lagi sariawan? Ada dari tadi mana? Nggak ada di chat. Oh iya, indikator ini nyala tapi nggak keluar suara. Udah, penting kalian hadir ya, ini ya, checklist dulu. Oke, baik, sudah Oke, modulnya silakan disiapkan ya. Pogi coba kasih linknya aja. Ya, udah. Oh gitu. Oh iya. Oke, udah ada nyala, udah kedengeran. Oke, ini link ininya ya, link modulnya. Silahkan bisa dibuka ya, yang warna coklat ya. Oke, kita akan latihan dari ini ya, dari PPT dulu. Kalian bisa sambil buka catatannya di modul. Bentar. Oke. Nah, nanti materinya dari sini ya, dari aritmatika sosial, terus nanti lanjut sampai ke hiburan umumnya paling akhir di halaman 22 ya. Nah, kalian nanti bisa latihan soal di sini untuk nanti persiapan PTS-nya, tapi yang hari ini Paugi akan review dari materi PPT gitu ya.
Sepertinya Paugi udah share di chat. Dulu, oke, Paugi lanjut ke review menjelang PTS 3 level 7. Oke. Ya, ini kisi-kisinya ya di Google Site juga Paugi udah posting di sana di updatean yang story-nya gitu ya. Nah, di update story kalian bisa klik aja di sana. Yang Paugi akan ujikan nanti ada 5 poin. Yang pertama nanti kalian akan di tes gitu ya, identifikasi kasus untuk untung rugi dalam jualan. Gitu ya. Misalkan ada suatu cerita atau masalah gitu ya, nanti kalian akan identifikasi dari masalah itu, ini kasusnya untung, rugi atau balik modal gitu ya. Ada tiga kondisi, nanti kalian bisa kasih alasannya kenapa ini rugi, kenapa ini untung gitu ya. Jadi kalian akan diminta skill listeningnya. Terus yang kedua, nanti kalian akan dites juga bagaimana cara membuat presentasi atau mengkonversi dari besar untung atau besar rugi gitu ya, dalam nominal ke dalam rupiah. Nanti akan diminta untuk dikonversi ke dalam bentuk persentase. Ya kan itu ada rumus khususnya ya. Nah di sana kalian perlu menghafal rumus tersebut. Nanti akan diujikan dalam kasus PTS nanti ya. Persentase untung rugi dari hasil penjualan dan kasus untung rugi ya. Termasuk kasus-kasusnya ya. Terus yang ketiga ada masalah bunga bank yang waktu itu Paugi cerita terkait dengan ada kontroversinya juga gitu ya, yang masalah ini ya, ada ribanya, di mana bagian ribanya gitu ya, terus bagaimana perhitungan bunga bank di bank konvensional gitu ya, itu juga akan Paugi ujiin. Terus yang keempat menentukan harga diskon, tapi diskonnya tentu nggak sesederhana yang waktu kemarin. Jadi nanti kalian akan diberikan suatu kondisi lagi belanja ke suatu supermarket misalnya, atau jangan supermarket ya, di mall atau ya, di mall yang toko-tokonya banyak di sana. Terus ada beberapa diskon di toko ini, diskonnya berapa, toko ini diskonnya berapa. Nanti kalian akan diminta untuk mencari tahu toko mana yang lebih worth it gitu ya, untuk bisa belanja lebih murah di sana dengan barang yang sama. Terus yang terakhir, nah ini masalah proyek kolaborasi kemarin gitu ya, Paugi juga akan ujikan lagi gitu ya. Selain kemarin Paugi ngecek juga yang artikel dari yang kalian kumpulin, hati-hati yang belum ngumpulin artikel berarti nilainya nggak akan keluar lagi. Jadi pastiin kalian harus ngumpulin dulu artikel proyek kolaborasinya atau makalahnya gitu ya. Kalau misalkan udah ngumpulin, insya Allah nilainya juga akan kasih gitu ya di raportnya. Itu kita lanjut aja ke topik yang pertama. Nanti teknisnya ini Paugi akan tampilin satu soal, kemudian Paugi akan jelaskan sedikit gitu ya, review sedikit. Nanti sambil menjelasin, mungkin kalian bisa sambil baca juga. Dan yang tahu jawabannya atau Paugi ketika tanya ini kira-kira jawabannya apa, kalian hitung aja di jawabannya di kolom chat aja ya. Jadi seperti biasa Paugi akan catat siapa saja yang dapat poin tambahan gitu ya. Baik, bismillah. Yang nomor 1 dulu. Di sini ada tabel pendapatan, kemudian ini modal ada A, B, C, D. Ini kayak soal PG sih ya. Katanya tentukan kondisi berikut yang manakah yang merupakan kondisi rugi. Dilihat dari pendapatan dan modal. Kalau misalkan rugi kan modalnya itu lebih besar daripada pendapatan. Kalau misalkan untung, pendapatannya lebih besar daripada modal gitu ya. Kalau misalkan balik modal kan sama ya, pendapatannya sama dengan modalnya berapa gitu ya. Kira-kira yang nomor 1 ini yang menunjukkan kondisi rugi yang mana? Ketikin jawabannya di kolom chat. Yang tahu ya. Oke, Amir Sidik yang paling pertama jawab. Alasannya apa? Kenapa? Jadi selain kalian kasih jawabannya di situ A, misalkan jawabannya, alasannya apa? Kasih alasannya ya. Jawabannya ini A semua, tapi belum ada yang ngasih alasan. Oke. Faiz, A karena modal lebih besar dibanding pendapatan. Oke.
Amir modal lebih besar daripada pendapatan. Ini kondisi rugi ya. Ya. Kok jadi ke next ya. Ini harusnya di sini ada ininya pen highlight, ada penanya. Coba pen aja. Highlighter. Jawabannya yang ini ya. Kecil tuh. Bisa. Nya pakai ginjal. Jadi kalau susah ada pakai ini mah pakai kursor nulis di situ. Nah ini ya jawaban yang pertama ya kenapa? Karena tadi alasannya betul dari jawab yang kayak ini banyak yang ngirimnya, ada Faiz, ada Amir, ada Andaka, ada Adir, Habib juga. Jadi kalau misalkan rugi tentu kondisinya lihat aja ini modalnya itu lebih besar dibanding yang pendapatannya. Jadi perolehan ketika dia udah selesai jualan lebih kecil daripada modal, meskipun cuma 100 rupiah gitu ya, ini 100 perak aja gitu ya. Kalau yang B ini kondisinya balik modal ya, karena pendapatan sama modalnya besarnya sama. Kemudian yang C ini kondisinya untung karena di sini pendapatannya lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Untungnya 300.000 ya. Cek. Kalau yang D ini juga sama ya, ini kondisi untung ya, ini lebih besar daripada yang modalnya gitu ya. Oke, bagus. Sekarang lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini lebih kompleks dibanding yang tadi sebelumnya. Kalau tadi udah dikasih tahu besarannya, pendapatnya berapa, modalnya berapa. Kalau ini kalian harus analisis terlebih dahulu. Katanya nomor 2 ini Jepa jualan jus tomat campur kurma, dia memerlukan modal 110.000 sorry, untuk modal bikin jus ini ya. Terus dia menjual satu gelasnya itu 8.000 satu gelasnya, namun yang terjual hanya 52 gelas. Pertanyaannya, Jepa ini ketika jual memperoleh untung atau rugi, dan besarnya berapa? Coba yang tahu jawabannya silakan ketikin di kolom chat. Kalau misalkan menentukan besarnya, ini tentunya yang entah pendapatan atau modalnya yang paling besar aja ya, dikurangi dengan yang terkecilnya berapa untuk menentukan besar untung atau ruginya. Tapi di sini kalian harus analisis dulu dia untung atau rugi ya. Oke, kasih alasannya ya, kasih reasoningnya. Oke, ini Faiz B, keuntungan 306.000 rupiah. Oke, Rama sama juga. Oke, yang lain sama juga. Mana yang jawabannya beda ya? Di sini kalau yang jawabannya beda harus lebih seru. Oke, yang mana di sini? Di sini aja ya, di atas VG aja nggak apa-apa ya. Agak susah. Oke, kebalik Mir. Emang kenapa? Untung 3.306.000 RB. Oh RP. Oh kebaliknya itu. Ini nanti kalian tolong konfirmasi ke guru kelas 7 biasanya siapa Bu Ut ya. Tolong konfirmasi yang benar penulisannya RP itu gimana ya. Kalau yang Paugi tahu kalau nulis RP itu kan gini ya, RP 306.000. Nah gini. Jadi di ini 00 gitu ya. Nah di sininya tuh ini enggak, biasanya ada orang yang pakai titik. Tapi yang Paugi baca di sini tuh nggak ada titik, jadi langsung RP tanpa spasi, langsung angka gitu ya. Terus kemudian di belakangnya tuh koma 00. Jadi nggak ada ya, nggak gini. Ada juga kan ada yang nulis kayak gini, RP 306.23 begitu, ada yang kayak gitu, kayak strip. Tapi kayaknya yang Paugi sering temuin yang betul dari ini. Tapi nanti konfirmasi ya, barangkali khawatir Paugi. Oke, sekarang kita akan coba cek. Nah, ini yang mau Paugi masuk ya. Keuntungan, ini hitungan dari Kandaka nih ya. Pak Epip juga sama.
416.000 dapatnya dari 52.000 kali 8 gitu ya. Nah, jadi kita hitung dulu kan ini baru ada modalnya itu 110.000 dan kemudian pendapatannya kan belum ditulisin di situ, belum ada jelas gitu ya. Hanya perolehan penjualannya. Jadi harga satu buah jusnya itu atau satu gelas jusnya itu adalah Rp8.000 satunya. Yang terjual itu 52. Sehingga ini tinggal kalian kaliin dulu 58.000 kali 52 tadi hasilnya itu adalah 416.000. Hati-hati, ini pesan bagi yang masih kesulitan ketika perkalian seperti ini gitu ya. Ini kalian boleh mengalihkan angka selain nolnya ya, 52 kali 8. 3 angka nol yang di sini disimpan dulu aja. Ini kalian fokus kalian ini aja dulu. 8 kali 2 kan jadi 16 ya, simpan 1, kemudian 8 kali 5 40, tambahin 1 yang tadi jadi 41. Nah, tinggal tambahin 0 di belakangnya, tadi kan nyimpannya 3 ya. Di belakang tambahin 3 angka gitu ya. Nah, tinggal tulisin aja, jadi hasilnya adalah 416.000 untuk pendapatannya. Sekarang kita analisis, ternyata dilihat dari modalnya 110.000 dan ini pendapatannya 416.000, tentu lebih besar pendapatannya sehingga dia masuk kategorinya untung. Besar untungnya berapa? Tinggal dikurangin aja, yang paling terbesar 416.000 dikurangin dengan yang 110.000 gitu ya. Dikurangi 110.000 sehingga diperoleh hasilnya adalah 306.000 besar untungnya gitu ya. Nah, nanti juga ini Rogi akan ujikan juga bagaimana setelah mendapat besar untungnya lalu dikonversi ke dalam bentuk persentase gitu ya. Kita coba lihat yang slide ketiga nih, kasus yang lebih kompleks. Rogi kasih 3 level di sini di tabel. Yang pertama di sini nih, nah ini level 1 dulu. Kalau level 1 biar yang tadi soal nomor 1 ya, jadi modalnya udah diketahui, total pendapatannya udah diketahui berapa gitu ya. Coba sekarang yang ini dulu deh ya. Ini kategorinya untung, rugi atau impas. Yang nomor 1 ini. Ketikin jawabannya kolom chat ya. Ini kayaknya pepandu sih diawasin dulu deh. Yang nomor 1 dulu ya. Ini buat ngisi tabel di sini kategorinya untung atau rugi atau impas ini. Oke, kata Rama ini rugi karena modalnya lebih besar dari pendapatan, betul. Oke, Adel juga sama, rugi karena modal. Ya, betul. Jadi ini kasusnya rugi ya karena pendapatannya 900.000 dari modal yang ia keluarkan itu 1 juta. Besar kategorinya ini rugi, besarnya berapa rupiah? Besarnya berapa rupiah? Rugi negatif 100.000. Nah, ini ya untuk menentukan besar untung atau besar rugi, prinsipnya ini sebenarnya tidak ada yang nilainya itu negatif ya. Jadi kalian harus mengurangkan bilangan yang terbesar dengan yang terkecil gitu ya. Jadi tadi betul ya yang nomor 1 ini kategorinya rugi ya. Oh ya, nanti kalau misalkan pas PTS kemudian kalian nemuin soal yang bentuknya tabel gini, kalian kan tinggal ngisi ininya aja ya, yang kosong di tabelnya aja. Gimana cara nulis di kertas jawaban kalian? Kalian nggak perlu nulisin tabelnya atau bikin tabelnya dulu, nggak usah. Jadi langsung aja isinya, misalkan ini tabel nomor 1 gitu ya, nomor 1, kemudian ini kategorinya, ini kategorinya tulis ini kategori sama dengan di sini ini rugi misalkan, ini boleh. Terus kemudian besarnya sama dengan tadi tinggal dikurangin aja ya, 1 juta
kurangi 900.000. Nah gini ya, ini dihitung jadinya 100.000. Nah gitu. Pak, kenapa itu tabelnya diitemin? Nah ini sengaja, nanti dilihat ya yang nomor 2 ini sengaja ini dikosongin dulu. Kan di sini ada kolom harga jual per barang, harga jual barang terjual. Lagi Pak Wi cerita yang level 2-nya ini nanti buat level 2 selanjutnya. Kita jawab dulu yang ini ya. Tadi udah sampai ke besarnya. Besarnya itu 100.000 ya. Ini Pak Wi tulis, ini Bapak tulis. Terus terakhir persentasenya gimana? Persentase ini berapa persen ya? Persentase. Untuk yang menentukan persentase, kan namanya Pak Wi udah kasih rumusnya nih. Jadi rumusnya itu adalah besar rugi. Ini untuk rugi ya. Kalau misalkan untung ya tinggal besar untung berarti di atasnya. Per modal kaliin dengan 100% gitu. Sekarang kita coba, ada yang udah nemu jawabannya? Belum ya? Kalau belum ya udah Pak Wi coba hitung bareng-bareng aja nih. Besar ruginya tadi kan 100.000 per modalnya berapa tadi modalnya? Di sini tambah 1 juta. Modalnya 1 juta kali 100%. Nah sekarang tinggal dicoret aja nih nolnya nih. Ini 3, terus kemudian ini 2, coret ke bawah ya. 100 dibagi 10 jadinya ya 10 ya, 10% gitu ya. Ini ke sini ke bawah, kan di bawah ada sisa 10 ya, tinggal dibagi aja 100 dibagi 10 sehingga jadi hasilnya tuh 10%. Nah betul ya, 10% jawabannya. Jadi gitu ya, nanti kalau misalkan kalian nemuin soal yang bentuknya tabel begini, kalian jawab cara ngejawab di kertasnya itu nggak usah bikin tabelnya. Jadi langsung aja tulis keterangan di kolomnya apa gitu ya. Misalkan untuk ngisi kolom kategori gitu ya, di sini kategori, tulis kategori ini isinya apa, titik 2 dengan apa isinya. Terus kemudian besarnya ini ya besarnya, terus isi aja perhitungannya kayak gimana, terus persentase juga sama gitu ya. Jadi kalau buat nanti soalnya tabel, tidak usah bikin tabelnya ya, langsung aja biar waktunya lebih banyak gitu. Ini masih level 1 ya. Ini masih level 1, kita coba lanjut ke yang level 2. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Rama tadi, kenapa tabel hitam. Jadi kenapa ini Pak Wi hitamkan dulu, karena Pak Wi pengen fokusnya modal sama pendapatan, jadi makanya level 1. Jadi total pendapatannya udah dihitungin 900.000 aja pokoknya ya. Ininya mah nggak usah diketahui juga nggak masalah, jadi hanya fokus aja. Yang nomor 2, level kedua, modalnya udah diketahui tapi total pendapatnya itu belum gitu ya. Jadi kalian harus ngitung terlebih dahulu. Di sini ada keterangan harga jual per barangnya itu 10.000 dan barang yang terjualnya itu ada 12. Sekarang pertanyaannya, kalau buat ngisi tabel yang atau kolom yang ini, yang total pendapatannya jadi berapa nih total pendapatannya? Kalau yang terjual 12, harga jual per barangnya 10.000. Coba diketikin jawabannya di kolom chat ya. Ini udah ya yang nomor 1 ya, jangan scroll ke atas. Total pendapatan 120.000 ya, karena 10.000 kan 12. Jadi kopi coba baca di atas itu 120. Itu harga jualnya berapa? Harga jualnya ini 10.000 kan, harga jual per barang, lihat di atas. Di sini juga kalian akan dites juga kemampuan cara baca tabel ya. Cara baca tabel suatu data. Oh 10.000 ya. Pendapatannya 120.000 ya. Sip. Oke, tulisin aja langsung ya di sini yang nomor 2 kolom 2 ini. Total pendapatan tinggal diperoleh dari perhitungan ini. 10.000 ini harga jual per barangnya kali 12 sehingga diperoleh hasilnya adalah 120.000. Sip, lanjut ke kategori untungnya, untung rugi atau impas nih. Kalau yang nomor 2 pendapatannya 120.000, modalnya 100.000. Untung atau rugi?
untung. Karena itu ya, karena pendapatannya lebih besar daripada modalnya. Jadi ini untuk di kolom kategori ya, kategori ini untung karena pendapatan, atau nggak usah saya kasih ya, tapi udah beberapa kali bagi. Ini kategorinya untungnya karena pendapatannya lebih besar daripada modalnya. Besar untungnya ya, besar untungnya berapa? 20.000 ya, kata ada 20.000 karena 120.000 dikurangi 100.000 sih. Alpha is ya, oke, betul. Tandaka ya juga sama ya, besarnya 20.000 ya, karena tadi yang 120.000 dikurangi 100.000 sehingga diperoleh 20.000, besar untungnya. Terakhir, persentasenya berapa? Persentase untung ya maksudnya. Persentase kalau tadi kan rumusnya itu adalah besar, ini tadi besar rugi karena kasusnya rugi. Kalau yang untung berarti besar untungnya berapa per modal kali 100%. Oke, tulisin di sini ya. Besar untung per modal kali 100%. Coba ada yang udah selesai hitungnya. Hati-hati, beda ya presentasi dengan persentase, bukan presentasi, presentasi ya, presentasi itu beda maknanya. Kalau presentasi kemarin kalian sidang gitu ya, itu presentasi. Kalau presentasi persen ya, betul persen, bedain maknanya. Hitungannya betul 20% ya, sama juga sama persentase. Coba kita hitung bareng-bareng. Besar untungnya di sini tadi 20.000, modalnya 100.000 ya. 100.000 kali 100%. Sekarang kita coret aja ini semuanya coret 2, terus kemudian yang ini 1, 2, 3 ya, udah 20% ya. Sip, gitu. Jadi simpel ya, nomor 1, nomor 2 kalau kalian udah bisa. Sekarang challenge yang nomor 3 nih. Terhalangin sama papan tulis ya, bentar. Coba diulangi ya. Papan tulis ini mana ini sih? Jadi, nah sini aja. Baik, yang nomor 3 atau level 3 ya. Ini pokoknya acak yang diketahuinya apa gitu ya, terus yang ditanyainya apa. Biasanya modalnya diketahui sama pendapatannya diketahui, atau modalnya diketahui terus harga jual per barangnya diketahui dan barang tujuannya berapa. Kalau yang ini beda, ini diketahui modalnya 1.500.000 terus harga jual per barangnya 5.000. Barang yang terjualnya ini nggak tahu berapa, terus kemudian ini total pendapatannya juga nggak tahu berapa. Pokoknya ini kategorinya untung dan persentase untungnya itu 10%. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan besar untungnya berapa gitu ya, total pendapatannya berapa, barang terjualnya berapa. Itu modalnya ya 1.500.000 ya, modalnya 1.500.000. Sekarang gimana caranya buat nyelesain ini? Ada yang punya ide nggak? Itu pertama-tama harus cari apa dulu, Pak? Nah, itu dia masalahnya. Yang harus kita cari tahu itu yang mana dulu ya kira-kira. Coba ada yang punya ide nggak? Dari sini kalian bisa dapat celah gimana buat nyelesain masalah ini. Jadi itu pertanyaan yang memang harus kalian selesaikan, atau masalah yang harus kalian selesaikan. Oke, ini kata Rama, modalnya dikali atau dibagi sama persentasinya. Oke, tapi masih ragu-ragu. Coba-coba aja. Tapi nggak tahu Pak, yuk cobain dulu. Pagi kasih waktu sampai jam 8.13 deh ya. 8.13. Coba kalian
Kira-kira tabel yang mana, kolom yang mana yang bisa kalian isi dulu? Coba-coba aja ya, kalau bisa diisi, isinya apa gitu. Hasilnya berapa? Total pendapatan Pak, kayaknya ya, cobain aja. Bisa dicari nggak total pendapatannya berapa? Coba. Ini challenge ya, ini soal challenge. Jadi nanti bentuk-bentuk soalnya juga ya kurang lebih kayak gini lah ya. Jadi tidak seperti masa-masa yang rutin. Kalau yang tadi rutin itu yang nomor 1 ya, level 1, level 2 itu kan gampang ya, pokoknya udah sering jelasin itu, insya Allah juga udah bisa ikutin. Sekarang nomor 3 dikasih kesempatan buat kalian nyelesain masalah ini gimana caranya. Kira-kira yang kalian bisa dikerjain yang mana? Besar untungnya kah atau total pendapatannya? Nah ada nih, kalau kasih poin gede kalau ada yang bisa. Namanya double nih, double poin. Cari barang terjualnya Pak, boleh coba cari yang berapa barang yang terjualnya dan berapa banyak. Cari besar untung kayaknya Pak, boleh. Besar untungnya berapa? Karena kan yang lain ada yang punya usulan gitu ya, Wah cari yang ininya dulu, cari yang ini dulu, boleh. Cobain sendiri dapatnya berapa. Terus dari mana? Terjualnya kayaknya 30 lah, 30 dari mana? 30 Pais. Biar bisa untung 10%. Jadi modalnya 1.500.000, pengen untung 10%. Pertanyaannya, modalnya 1.500.000, pengen untung 10%. Kira-kira pendapatannya harus berapa atau besar untungnya harus berapa? Atau malah yang terjualnya harus berapa? Udah 3 menit berlalu ya, 4 menit lah, sampai 8-16 karena ini masih nyoba-nyoba ya, masih nyoba-nyoba cara dan rutin. Tapi kalau di kiri itu ada kita perlu belajar seperti itu dan maka asal formal. Kemudian yang panjangnya bagaimana kata diikuti alih dibaca. Oh iya, pagi lupa Mbak minta nyalain kamera ya, nanti diambil. Siapa? Yang namanya manusia siapa ini teh? Assalamualaikum katanya mau nanya, saya nggak apa-apa kan udah nyalain kamera, soalnya lagi jaga adik, jaga adik. Sebentar soalnya yang masuk sakit. Yang namanya manusia siapa? Di kelas 7 alif sini namanya aneh-aneh. Oh ini ada yang udah jawab nih. Oke, coba Pogum baca dari atas ya. Kandaka katanya untungnya 150.000, dari mana tuh? Besar untungnya 150.000, dapat dari 1.500.000 kali 10% katanya. Oke. Haidar merah. Untungnya 150 Pak dari oke. Untungnya oke. Sip, ini hampir Gani Pak kalau nggak salah bisa berani teh. Jadi nanti biasa ini kalau misalkan mau chat dulu, salam dulu, terus sebutin namanya siapa. Kadang-kadang namanya teh nggak jelas gitu, ada yang namanya huruf doang, ada yang namanya pakai kode-kode apa gitu ya. Gani Pak.
Oke. Sekarang kita bahas yang soal ini, soal yang nomor 3 kita ada yang berhasil gitu ya, ada yang menyerah sebenarnya. Nah, ini justru poin pentingnya adalah kalian tuh nyobain terus, jangan sampai udah pusing nggak tahu gitu. Jangan. Jadi cobain dulu sampai benar-benar kebongkar soal itu atau masalah ini. Tadi betul ya, Pogi kasih poin bagi yang udah jawab ini ya di kolom chat nih. Betul. Jadi yang paling mudah untuk dicari itu adalah besar untungnya. Tinggal dikaliin aja sama yang 10% tadi. Jadi 10% ini diperoleh dari 1.500.000 modalnya ya. Nomor 3. Ini besar untungnya. Besar untung titik 2 ya. Ini 10% kali 1.500.000. Jadi 10% persentasenya itu adalah persentase dari modalnya, dari modal awal. Gitu, makanya ini boleh dikali ini 10% itu kita konversi jadi 10/100 saja ya. 10/100 kali 1.500.000 kita coret nomornya di sini ya. Kaliin 10 tinggal tambahin lagi sebenarnya 1 sehingga dapat 150.000 ya. Itu jawaban dari Anaka, Rani, dan sebagainya gitu. Faiz gitu ya. Gitu. Tuh ya, jadi udah dari sini bisa kita tentuin lagi ya total pendapat besar untungnya 150.000. Tentu untuk dapetin total pendapatannya, total pendapatan ya tinggal ditambahin aja sama yang modal tadi ya, modalnya kan 1.500.000 tambahin 150.000 gitu, sehingga diperoleh 1.650.000 ya total pendapatannya gitu. Jadi kan besar untung itu selisih dari pendapatan dikurangi modal. Sekarang kalau misalkan 1.650.000 ini dikurangi dengan 1.500.000 kan dapatnya ini untung 150.000. Jadi makanya di sini tinggal ditambahin aja gitu ya untuk menentuin total pendapatannya. Terakhir tinggal nentuin barang yang terjualnya berapa. Oke, ini barang yang terjual. Barang yang terjual itu ada berapa? Lihat di sini. Harga jual per barangnya itu kan 5.000, sementara total pendapatannya itu 1.650.000. Tinggal dibagi aja ya, ini 1.650.000 dibagi 5.000, tinggal dicoret aja nih nolnya, ada 3 nih, tuh 23 dicoret 1.650 dibagi 5. Kita potret di sini nih. Potret 1650 bagi 5. 5 kali berapa mendekati 16 kali 3. 15 kurangi ini 15 lagi, di sini 3. Ini 15 lagi dikurangi ini nolnya ke atasnya, jadi 330 barang ya yang terjualnya. Udah itu. Jadi skill yang dicari sini tuh problem solving, kemudian thinking kritis juga, critical thinking. Bagaimana kalian keluar dari cara yang biasa, memodifikasi cara gitu ya, sehingga bisa membongkar masalah yang dia nggak biasa gitu, itu problem solvingnya namanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kalian pahamin ya. Nanti kalian bisa nonton ulang penjelasan Paugi yang sekarang di video rekaman. Insya Allah ini Paugi udah rekamin, nanti Paugi seperti biasa posting di Google Site ya, itu untuk pembelajaran, untuk persiapan tes. Oke, ini ada jawaban lagi. Paugi coba baca lagi komennya nih. Barang yang terjualnya 30. Diralat sama Radi ya, baru tujuannya ada 330 ya, betul.
Kandaka barang yang terjual. Nah ini keliru di pembagian ininya, pembagian 150 dibagi 5.000 itu salah ya. Jadi harusnya 1.650.000, jadi total pendapatannya dulu dibagi dengan 5.000 gitu ya. Kan tadi kalau misalkan buat dapetin total pendapatan tuh 10.000, yang ini yang nomor 2 nih, kemudian 10.000 kali 12 ya kan dikaliin. Berarti kalau misalkan kita pengen cari tahu ininya gitu ya, sementara yang total pendapatannya udah ada, tinggal dibagi aja, ini dibagi 5.000. Jadi karena 5.000 kita bagikan lagi ya, 5.000 dikaliin dengan 330, hasilnya bakal betul 1.650.000 gitu ya. Oke. Pak, jadi kalau nanti ini soalnya rugi, caranya tetap sama ya, sama aja caranya. Gitu ya. Sip. Jadi ini salah satu soal yang mungkin akan kalau diujikan nanti di PTS. Tapi tentu akan divariasikan lagi ya, nggak akan sama persis kayak gitu. Oke, nanti lihat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kalau tutup dulu Bapak biar nggak. Atau sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak? Khawatir ada yang masih pengen dijelasin. Berarti nanti tetap dikali persentasinya ya. Jadi kalau misalkan bentuknya memang sama banget kayak gini, untuk yang paling pertama dicarinya ya si ininya ya, persentasenya dulu, persentase besar untung atau besar ruginya dulu gitu ya. Jadi ininya dulu yang paling mudah untuk diperoleh. Dengan persentase 10% tinggal kaliin sama modalnya berapa. Kalau ruginya 20% ya berarti tinggal persentase ruginya itu kaliin dengan modalnya, misalnya nanti dapat berapa gitu ya. Oke, lanjut. Pogi lupa mau tutup Pogi yang ke ya. Yang jika Baik, tadi analisis untung rugi ya, bagaimana nentuin kondisi untung, kondisi rugi, terus kemudian persentasenya gimana sama kasus-kasus terkait itu. Ini juga ada satu lagi kasus untung rugi, katanya di sini Mang Ujang menjual sepeda buat sekolah itu 700.000 harga jualnya, harga jualnya 700.000 dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan itu. Jadi 700.000 itu udah untung 25%. Nah, sekarang yang ditanya adalah harga belinya berapa. Di sini ada opsi jawabannya, ada A, B, C, soal PK-nya. Ini Pogi ambil dari soal hiburan kublo ya yang ada di modul. Nah, oke. Sekarang gimana ini cara nyelesainnya? Ingat-ingat lagi, ini ada dua cara ya di modul itu. Ada yang cara pertama yang pakai rumus, ada yang cara kedua yang pakai tabel. Oke, akan coba jelasin ini pakai cara yang tabel aja ya. Yang kemarin sih dari hasil kalian kerjain, kebanyakan dominasinya itu pakai cara tabel karena katanya itu relatif lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Oke, coba papan terus ini lagi. Oke, sekarang kita coba hitung. Atau ada yang udah berhasil dapetin jawabannya yang ini? Kasih klubnya nomor 4 ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan pakai cara tabel, bikin tabel dengan 2 baris 2 kolom. Di sini harga beli, ini harga jual, harga beli, harga jual. Terus sampingnya kalau yang harga beli ini 100%, kalau yang harga jual, kalau kasusnya untung, persentasenya ini tinggal ditambah 100% tambah persentase untungnya berapa gitu. Kalau misalnya kasusnya rugi, nah kalau rugi gimana? Tabelnya ini hampir sama ya, harga beli ini harga jual, di sini 100%. Bedanya cuma di sininya nih. Kalau rugi ininya persentasenya dikurangin, 100% dikurangin persentase ruginya berapa gitu. Di soal ini kasusnya ini keuntungan ya, untung, berarti tinggal pakai yang rumus yang warna biru nih ya. Kalau bisa pakai warna biru, kita tinggal masukin aja angkanya. Oke.
harga belinya ditanyain ya. Kalau ditanyain berarti kita simbolkan dulu pakai huruf X atau variabel apapun hurufnya bebas. Terus di sininya per 100%. Harga jualnya tadi 700.000 ya. Ini 700.000. Terus presentasinya tinggal ditambahin aja 100 tambah 25 jadi 125% ya. Di sini kalau kita tulis langsung aja. Ini diperoleh dari 100 tambah 25% ya. Oke, sekarang tinggal fokus aja di sini. Oh, ini ada yang udah jawab. Ada katanya jawabannya A. Yang lain ada yang udah jawab juga belum? Jadi di sini tinggal dibikin perbandingan senilai aja. Jadi X per 700.000 ya kali 100 per kali sama dengan 100 per 125. Sederhanain dulu yang sebelah kanan gitu ya. Yang ini sederhanain dulu, nanti kali silang. Ya. Oke, kasih waktu deh, silakan buat hitung dulu ini. Oke, jelasin sepotong dulu aja. Finishingnya coba sama kalian cobain ya. Ini tinggal dihitung aja, hitungnya tinggal hitung kali silang, terus nanti pindah luas gitu, nanti dapetin nilai X yang berapa. Nilai X itu tadi mewakili harga belinya berapa, gitu yang ditanya di soal. Beberapa ini ada yang udah jawab, Apip, Adel, Sandaka, Rama, Is ya. Jawabannya 560. Kalau dikasih waktu sampai jam 8.30 ya, 8.30. Biar yang lainnya nyoba juga. Pas soal yang tadi juga bisa pakai cara ini kan, bisa sebenarnya bisa. Boleh Rama mau modifikasi si soal itu gimana caranya untuk memecahkan masalah itu. Jadi gue ngasih batunya gitu ya, ini batu coba kamu pecahin, mau pakai palu pecahinnya, mau pakai tangan gitu ya, mau pakai terserah. Pilih cara yang menurut kalian lebih efektif dan efisien ya. Oh, ini karena kan jawabannya sama ya, 560. Yang lain tinggal beberapa detik lagi ya. Ini sama Gani Pak ya. Jadi gitu ya, ngechat ke guru siapapun gurunya ya, salam dulu terus kasih tahu nama kalian siapa, biar siapa gitu ya. Atau lebih bagus lagi sama kelasnya. Awalnya juga belum paham di kelas, terutama kelas 7 karena masih belum. Oh, ini Amir lengkap nih, Amir 700.000 kali 100 dibagi 125x. Oke, 170 juta dibagi. Oke, ya sip. Pak, PPT ini bagian Pak. Kalian mau PPT ini? Kalau mau, lagi posting di Google Site. Kalau mau ya. Kalau mau ya, udah nanti lagi posting di Google Site juga ya. Sekalian sama video rekamannya. Jadi kalian tinggal lihat aja di sana ya. Oke. Boleh Pak ya. Boleh. Sip, kita lanjut aja bahas yang ini ya. Jadi tadi udah sampai perbandingan ini, tinggal diperkecil ini 100 per 125, ini dicoret aja si 1 sama 20, 125 dibagi 25, ini kita perkecil dulu atau sederhana dulu. Ini 100 bagi 25 berarti jadi 4, 125 bagi 25 jadi 5 ya. Kali silang 5 kali X, 5 kali X berarti jadi 5X sama dengan 4 kali 700.000. 4 kali 7 kan 28 ya, tinggal tambahin nolnya ada 5, 2 ini 45 gitu loh. Terus X sama dengan 28, nolnya ada 5, 2.800.000 dibagi 5. Sudah tadi jawabannya. X sama dengan 560.000 ya. Oke. Tadi hitungan dari siapa ya tadi itu? Amir gitu ya. Yang Amir betul juga ya, sama 560.000. Cuman kalau yang Amir itu tidak diperkecil dulu di sininya, sehingga angkanya ya relatif besar atau nilainya tinggi. Ya,
sama aja sih sebenarnya, cuman hati-hati ketika angka-angka yang besar atau angka yang terlalu besar itu perhitungannya suka ada kepleset. Jadi untuk menghindari itu kalau disarankan diperkecil dulu. Bukan berarti salah atau nggak boleh, tapi untuk menghindari resiko salah hitung gitu ya, atau angka terlalu besar dan jadinya pusing. Ya. Jadi kalau bisa disarankan ya penerapannya ya. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyain? Ya, nanti Pak Gip upload ya. Amir udah bagus, tinggal main di sederhananya aja, harus di penyederhanaan ya. Biar nanti lebih angka-angkanya. Ya, kayak kita lanjut ke yang nomor 5. Oke, ini kasus bunga bank sekarang. Kalau bunga bank, kalau nama banknya itu nggak ada tulisan syariah, berarti ini banknya bank konvensional ya. Adul menabung di bank BJB sebesar 6 juta dengan bunga 12% per tahun. Gitu ya. Jika tabungan Adul sekarang 6.540.000, berapa lama ia menabung? Jadi prinsip nabung di bank konvensional itu kalau nyimpen uang dengan periode waktu tertentu gitu ya, suka ada bunga tambahan atau uang lebihnya. Misalkan kita nabung 1 juta gitu ya, nabung 1 juta terus kemudian disimpan setahun misalnya, pas kita ambil lagi uang kita itu nambah gitu, jadi 1.200.000 misalkan. Nah itu 200.000 nya itu adalah bunga, besar bunganya 200.000 gitu ya. Jadi tinggal diselisihkan aja akhir nilai tabungan kita di akhir dikurangi dengan awal, itu besar bunganya. Sekarang kalau di pertanyaan nomor 5 ini, awalnya nabung 6 juta, terus setelah diambil beberapa waktu gitu, jadi 6.540.000. Besar bunganya berapa ini? Besar bunga yang diperoleh sama Adul dari 6 juta menjadi 6.540.000. Jadi besar bunganya berapa? Orang udah langsung jawab 9. Oke, nanya besar bunganya dulu ya. Besar bunganya berapa? Tambahan uangnya. Besar bunganya oke. 540.000 ya. Dapat dari mana itu? Kan data sama nama. Besar bunganya. 6 juta dikurangi bunga. Mungkin maksudnya ini ya, ini nomor 5. Besar bunganya itu diperoleh dari 6.540.000 dikurangi tabungan awalnya. Jadi kurangin lagi. Jadi uang tambahannya itu berapa? Ya, uang tambahan atau uang bunganya itu adalah 540.000 gitu ya. Nah, bagaimana cara nyelesain soal ini? Kalau bunga bank ini rumus cuma satu, yaitu B sama dengan N per 12 kali persentasenya berapa, sudah per tahun ya, kali nabungnya berapa, M besar. Dan tinggal kalian masuk-masukkan aja angka-angkanya. Kita data dulu di soal sebelum kita eksekusi ke soalnya, ke rumus maksudnya. Tulisin dulu pertama B. B itu besar bunga. Besar bunganya tadi kita udah hitung di awal ya, yaitu 540.000. Kita tulisin sini 540.000. Oke, terus N kecilnya, N kecil itu lama menabung ya. Lama menabungnya ini dalam satuan bulan. Di sini ditanyain, berarti kalau ditanyain itu kita misalkan dulu pakai huruf ya, misalkan hurufnya X boleh. Terus persentasenya 12%. Terus satu lagi M besarnya, M besar itu besar nabungnya berapa? Nabungnya itu awalnya 6 juta ya. 6 juta. Nah, setelah semua terdata tinggal dimasukin aja ke rumus nih. Terus kesini aja dulu. B-nya tadi 540.000 ya. Sama dengan N kecilnya kita nggak tahu, jadi misalkan pakai variabel dulu per ini 12.
kali persentasenya 12% ya, kalau Pogi langsung konversi ini jadi 12/100 nih, kali M besarnya itu 6 juta. Oke, sip. Kita langsung eksekusi aja nih hitung-hitungannya. Ini 12 sama 12 sudah dicoret ya. Atas, yang satu di atas, satu di bawah itu boleh dicoret. Jadi 12 kali 12 itu ya jadi 1. Terus kemudian ini yang 100 juga ini maunya tinggal dicoret aja. Tinggal X kali 60.000 ya. Jadi kita terus ulang, ini 540 ribunya ini yang sama. Oke, 60.000 kali X. Nah gitu, setelah dirapiin. Oke, tinggal pindah ruas aja. Dibikin si X-nya itu sendirian. Tinggal kita pindahin aja si 60.000-nya ke sebelah kiri, pindah ruas ya. Hasilnya perkalian jadi pembagian. Sehingga 540.000 dibagi 60.000, kemudian X. Nah, tinggal dicoret aja maunya. Hasilnya adalah dicoret, maunya coret lagi, coret lagi, coret lagi. 54 dibagi 6, berarti jadi 9 ya. Udah, jadi lama menabungnya ini 9 gitu ya. Jadi kalau bunga bank mah rumusnya cuma satu, yang B sama dengan N/12 kali persentasenya berapa kali M nabungnya. Beda sama yang langsung tumbuh tadi ya. Gitu, ada yang ditanyain dulu? Sampai nomor 5 ya. Oh, ini Amir 540 bagi 60 ya, sama ya, 9 bulan. Oke, data juga sama ya. Silakan kesempatannya sekarang buat nanya ya. Nanti kalian pas belajar persiapan PTS-nya, disarankan tidak hanya membaca dalam baca buku aja terus ya, kayak latihan soalnya enggak. Jadi harus kombinasi baca buku ya, latihan soal juga ya. Malah Bobi lebih sering perbanyak latihan soalnya aja. Latihan soal, semakin banyak kalian latihan soal, dengan sendirinya banyak rumus gitu ya, cara nyelesain masalahnya, terus kemudian hitung-hitungannya itu akan terlatih secara tidak langsung. Jadi tiba-tiba hafal aja. Enggak pas melihat soal teh ini blank, mana caranya, nggak lupa lagi. Jadi menghindari kejadian-kejadian ketika pas saya nggak tahu kenapa pas mulai ujian itu mulai ulangan teh malamnya udah bisa, pas ujiannya kok jadi tiba-tiba blank, nggak tahu apa-apa. Nah biasanya kalau yang kayak gitu itu gara-gara bacanya itu atau cara belajarnya itu hanya membaca aja, membaca materi, membaca apa itu bisa doang, tapi latihan soalnya kurang. Biasanya kayak gitu suka ngeblank. Jadi disarankan latihan soalnya kali ya. Pak, bagaimana kalau nomor-nomornya pada nggak pas? Maksudnya gimana? Oh, jadi koma-komaan gitu. Kalau koma-komaan nggak masalah sebenarnya, Emil. Jadi jangan alergi dengan koma-komaan. Tapi kalau misalkan Emir mencurigai, oh saya salah hitungan kayaknya, dicek lagi dari awal sampai akhir. Kalau misalkan hitungannya udah betul, ya udah apa hasilnya memang pecahan desimal atau koma-komaan. Gitu ya. Jadi bisa aja nanti Bogi ngeceknya atau masih soalnya itu hasilnya nggak pas, itu nggak bulat hasilnya, koma-komaan bisa aja. Baik Pak, oh baik ya. Coba Bogi close dulu ya. Masih nge-lag ya? Kalau suaranya lancar nggak sih? Kalau Bogi ngelihat visualnya sih emang patah-patah tadi. Kalau suaranya lancar nggak?
Putus-putus nggak suaranya? Plus, Sekarang udah bagus ya gitu. Pagi restart lagi, tadi close dulu. Kalau suaranya aman, Rama? Suaranya lancar? Pagi ngomong apa gitu? Nggak putus-putus? Gimana suaranya? Suara Pogi jelas? Lancar? Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, kita lanjut aja ke nggak apa, cuma ada kedengaran suara guru lain sedikit. Karena Pogi di sini nggak sendirian ya, ada guru lain juga. Oke, lanjut ke soal yang ke-6 ya. Oke, nomor 6 ini Pogi coba tutup dulu papan tulisnya ya. Papan tulisnya tutup. Nah, ini Pogi ambil dari kasus kolaborasi kemarin ya, tentang komposter ya, komposter. Ya, kita simak soal ini. Nah, komposter ini ternyata jadi produk yang dijual di aplikasi belanja online. Jadi berdasarkan data dari Tokopedia, salah satu toko online ya, harga komposternya itu yang ukuran 25 liter itu harganya itu 70.000, murah sih ya. Nah, terus setelah aku membuat ini kok masih dari putus-putus lagi, itu bahaya. Balik lagi Pak. Kalau suaranya ini nggak, suaranya bagus nggak? Kalau suaranya, oh suaranya putus-putus. Sama suaranya gimana nih? Oh bentar, kayaknya ini deh, di close dulu coba bentar ya, biar nggak putus-putus. Ini close aja. Ini gabung lagi. Awalnya salah, kayaknya 17 dan Bentar ya. Kalau suaranya sekarang masih putus-putus nggak? Suaranya sama, putus-putus juga. sebab dan dalam dimana Suaranya putus-putus. Udah enggak. Oke, suaranya udah enggak putus. Yang penting sih suaranya enggak terganggu. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Bismillah. Baik, Pogi baca ulang. Ini Pogi ngambil dari ceritanya salah satu teman kalian yang waktu itu udah sidang narkoba waktu itu. Jadi katanya komposter ini menjadi produk yang dijual di aplikasi online. Nanti kalau misalkan putus lagi bilang ya, nyalain aja biar Pogi. Nah, berdasarkan data dari Tokopedia, harga komposternya ini yang ukuran 25 liter kayak di gambar itu harganya 70.000. Nah, setelah membuat komposternya sendiri dengan bahan-bahan dan modalnya sendiri juga gitu ya. Jadi ini ceritanya mau ngebandingin kalau misalkan beli di Tokopedia atau toko online dengan beli sendiri itu lebih murah yang mana gitu, lebih mending yang mana sih gitu yang dipilih. Kalau misalkan ngedata bahan-bahannya untuk komposter ini yang ember 25 liter ini 25.000-an. Terus kain saringnya 10.000, gabahnya 10.000 dan tanahnya 5.000. Mungkin ada kardus atau apa gitu ya, ini nggak disertain sama dia, tapi ini salah satu bahan utamanya sih ya, yang ember, terus kain, gabah, sama tanah. Nah pertanyaannya, apakah jika membuat komposter sendiri akan untung atau rugi? Nah terus yang kedua,
Kalau untung berapa persen, kalau rugi berapa persen, gitu ya. Nah ini sama banget dengan alur kolaborasi yang kemarin. Nah, Pak Ogi sengaja ujikan lagi di soal PTS untuk mengecek juga kalau misalkan kondisinya diubah, kalian masih bisa improve gitu ya, bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Kita coba selesaikan bareng-bareng aja nih ya, karena waktunya udah mepet. Oke, kalau misalkan kita mau nyelesain ini, tentu kita harus tahu dulu perbandingan harganya. Kalau misalkan dari toko online kan udah ada datanya 70.000. Nah sekarang kalau misalkan bikin sendiri, ini totalnya berapa nih? Kita totalin aja dulu semuanya ya. Oke, ini soal nomor 6. 25.000 tambah 10.000 tambah lagi 10.000 tambah lagi 5.000. 2, 3 tambahin. Nah, oke, sekarang kita totalin semuanya ini 0 terus ini 0 lagi 5 tambah 0 tambah 0 tambah 5 jadi 10 ya. Ini 1 di sini, 1 tambah 2 tambah 1 sama 1 jadi 5 ya. Ini 5 nih. Totalnya 50.000. Papan tulisnya mana? Oh ini. Tadi pagi baru ingat sebelum ditanya. Kasih. Nah, ini totalnya 50.000 ya. Totalnya 50.000. Jadi kita totalin dulu semua bahan-bahan ini. Bahan-bahan ini ditotalin dulu, baru kita dapat harga ini, harga bikin sendiri. Totalnya itu 50.000. Ini di Rama putus-putus, di yang lain putus-putus juga nggak? Oke, bikin sendiri, kita tulis ya di sini, bikin sendiri. Bikin sendiri, total biaya yang dibutuhkan itu 50.000 ya. 50.000, beli online gitu ya, 70.000. Ini juga belum sama ongkirnya ya, ongkos kirimnya nggak tahu berapa. Tapi kita anggaplah kalau misalkan beli online 70.000 lah patokannya itu aja. Dapat dari downloadnya. Nah sekarang ya kita bisa lihat sendiri ya, kalau misalkan beli ya bikin sendiri itu lebih untungnya. Untung beli sendiri ya. Beli bikin sendiri maksudnya. Bikin sendiri. Untungnya berapa? Kita tinggal selisihkan aja ya. Besar untungnya kita tulis aja di sini, besar untungnya itu 70.000 dikurangi 50.000 ya. Jadi yang besar kurangi yang kecil, sehingga dapat hasilnya adalah 20.000 besar untungnya. Udah deh, kalau misalkan udah dapat ini kategorinya untung gitu ya, dengan alasan ini gitu ya, dengan analisis ini tinggal kita tentuin persentasenya kan gampang ya. Persentasenya sekarang, persentasenya tinggal pakai rumus yang biasa aja tuh ya, satu untungnya berapa per modal kali 100%, sehingga diperoleh tadi untungnya itu 20.000 ya. 20.000 dibagi modalnya itu 100, berapa tadi teh? 50.000 ya. 50.000 kali 100%. Coret nih. Coret itu 20.000 dibagi 500. Ini nolnya juga masih bisa dicoret sama yang atas. 200 dibagi 5 ya berarti jadi 40 ya, 40%. Lumayan ya. Daripada beli, kalau bisa bikin sendiri, bikin aja sendiri ya. Gitu. Jadi nanti di soal PTS juga Pak Ogi akan variasikan soal ini. Ini salah satu contoh hitungan yang kemarin kalian udah lakuin ya sebenarnya. Nanti Pak Ogi akan ulang lagi dengan variasi sedikit. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah yang mungkin akan kalian temui ketika suatu saat nanti gitu ya. Apakah menganalisis untung rugi ini sebagai pembeli, tapi di sini sebagai pembeli
kira-kira mending mana, mending beli online atau bikin sendiri atau beli di toko offline gitu, misalkan langsung datang ke tokonya gitu ya. Nanti kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah itu di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Oke. Satu lagi, nah ini nih soal yang waktu di ulangan harian, waktu coba ujiin lagi nanti di PTS juga ya. Ini kasusnya tentang diskon. Jadi di sini ada kasus mau beli baju sama celana. Nah, kalian mau beli baju dan celana, harga bajunya itu 80.000 dan harga celananya 100.000. Jadi bajunya 80.000, celananya 100.000. Kemudian ada 4 toko yang menjual jenis barang yang sama. Nah, tapi bedanya di diskonnya. Jadi kalau ini ya, datanya ada di sebelah kanan nih, toko Jarang Untung. Diskon bajunya 25%, celananya 10%. Jadi beda ya baju sama celana. Di toko Murah Aja, kalau yang bajunya 20%, celananya 15%. Jadi beda-beda sini persentasenya, kalian bisa baca lebih lanjut. Nah, terus di sini Alan pengen beli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Jadi kalau misalkan mau beli di toko Murah Aja gitu ya, dia berarti beli baju sama celananya di toko itu gitu ya. Jadi diskon bajunya 20%, diskon celananya 15%. Jadi nggak bisa beli bajunya di sini gitu ya, terus celananya di toko yang lain gitu. Bisa jadi dia ketentuannya di sini katanya harus beli di toko yang sama. Nah, pertanyaannya di toko manakah Alan berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah gitu ya. Jadi di soalnya juga harus kalian perhatikan ya, yang diminta soal tuh apa, ketentuannya gimana gitu. Jadi jangan sampai kejebak beli bajunya di sini, diskonnya di sini gitu ya. Atau nanti lihat aja di soalnya, di Paugi variasiin soalnya kayak gimana. Jadi itu termasuk skill literasi juga ya, bagaimana kalian mengkritisi soal dan pandai analisis soal itu pengennya apa. Nah sekarang ini ada pertanyaan, Pak, yang kemarin proyek saya presentasinya sampai 236%. Nah itu bisa. Jadi maksudnya itu kemarin itu memang keuntungannya atau selisih untungnya tuh gede banget, sampai 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Nah kalau misalkan 2 kali lipatnya itu bisa sampai 200% ke atas, 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Kalau 3 kali lipat berarti 300%. Itu normal gitu, normal aja apa. Jadi memang jauh banget bedanya kalau misalkan bikin sendiri dengan beli online gitu ya. Jadi sangat semakin besar persentasenya, untungnya makin besar juga, dan lebih meyakinkan kita juga. Ya udah mending bikin sendiri aja daripada beli mah gitu ya. Modalnya apa, uangnya harus dikeluarkan banyak banget gitu ya. Jadi persentase itu nggak cukup sampai 100%, bisa aja lebih dari itu gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Sekarang gimana cara nyelesain soal nomor 7 ini? Cara perhitungannya ya tentu kita harus hitung satu-satu. Toko Jarang Untung dulu nih ya, yang pertama nih. Toko Jarang Untung. Nah, sekarang kita hitung harga baju di sana dengan setelah diskonnya 25%. Oke, ini pakai cara yang langsung ya, langsung dapat harganya. Di sini kita hitung dulu yang celana ya. Nah, oke, ini 100% dikurangi 25%-nya, itu cara ngitung diskon harganya dapat langsung gitu ya. Per 100 kali harga bajunya tadi itu 80.000 ya. 80.000. Kita hitung 100 kurangi 25 kan, ini persennya nggak usah ditulis deh, langsung aja ya. 100 dikurangi 25 berarti jadi 75 ya. 75 per 100 kali 80.000. Sehingga ini tinggal dicoret aja nomornya. Ini nomornya coret 75 kali 8. Kita coret bentar di sini. 75 kali 8. 8 kali 7. 26 tambah 4 ya. Gitu ya. Harga celana
salah ya Bang. Ini bukan harga celana mah 100 ribuan ya, salah ini celana baju ya, ketukar. Ini baju yang harganya 80.000 awalnya ya, setelah diskon di toko Jarang Untung harganya tuh 60.000. Sekarang kalau misalkan kita hitung yang celana diskonnya itu 10%, berarti ini 100 dikurangi 10 per 100 kali 100.000 diperoleh. Ini 100 kurangi 10 berarti jadi 90 per 100 kali 100.000. Oke, sehingga dapat hasilnya adalah ini dicoret uangnya 9 kali 10.000 ya, berarti jadi 90.000 ya. Oke, total belanjaannya kalau misalkan beli di toko Jarang Untung tinggal tambahin aja 60.000 tambah 90.000 sehingga dapat hasilnya itu 150.000. Jadi kalau misalkan kita belanja di toko Jarang Untung, total uang yang harus kita bayarkan itu 150.000. Ini baru satu toko doang ya, kita harus ngecek ke empat-empatnya, baru satu toko. Lanjut ke toko yang kedua, yaitu toko murah aja. Toko murah aja. Oke, sekarang kita hitung yang harga celana, harga baju dulu ya. Harga baju ini 100, di toko murah aja diskonnya itu 20%. Berarti 100 dikurangi 20 per 100 kali 80.000 ya. Hitung 100 kurangi 20 berarti jadi 80 per 100 kali 80.000. Dicoret nolnya sehingga dapat hasilnya 80 kali 8 berarti 640 ya. Tambahin nolnya di belakang di 64.000. Harga baju di toko murah aja 64.000. Celana sekarang diskonnya 15% ya, 15%. 100 dikurangi 15 per 100 kali 100.000. Coret. Ya, jangan dicoret ya, hitung dulu ininya ya. 100 kurangi 15 berarti 85 per 100 kali 100.000. Oke. Coret. Ini nolnya 85 kali 1.000 berarti 85.000. 85.000. Total belanjaan. Total belanjaannya tinggal tambahin aja 64.000 tambah 85.000. Totalnya menjadi 149.000 ya. Oke, lebih murah Rp1.000 dibanding yang toko yang sebelumnya tadi ya. Dihitung lagi gitu ya. Ya cukup lama kalau ngitungnya lama, kalau cepat hitungnya ya kan juga harus cepat gitu. Jadi memang ini tergantung soalnya juga sih ya yang diminta. Apa kalau misalkan kayak gini ya berarti mau nggak mau harus hitung satu-satu gitu ya. Ini hitung satu-satu si tokonya. Terusin. Udah lagi lah ya, cukup lah. Murah banget. Toko murah BGT ya. Pertama baju dulu. Baju diskonnya 15%. 100 dikurangi 15 per 100 kali 80.000. Berarti di sini 85 per 100 kali 80.000, nolnya dicoret kedua, berarti jadi dicoret berarti 85 kali 8 4 8 kali 8 64 tambah 4 jadi 68 ya. 68.000 di toko murah banget. Satu lagi yang celana 100 dikurangi diskonnya 20% kali 100.000.
sama dengan 100 kurangi 20 jadi 80 per 100 kali 100.000, berarti jadi 80.000 ya. Langsung Jadi 11. coret nolnya kali misalnya itu jadi 80. Total belanjaan berarti jadi 68.000 tambah 80.000 ya 148.000 ya. Lebih murah 1.000 dibanding toko yang sebelumnya tadi ya. Satu lagi terakhir di toko murahan ya. Toko murahan harga celananya bajunya dulu, baju diskonnya berapa? 10% ya. 100 dikurangi 10 per 100 kali 80.000 sama dengan ini 90 per 100 kali 80.000 berarti jadi ini coret nolnya sehingga dapat hasilnya 72.000 ya. 72.000. Satu lagi celana 100 dikurangi 25 per 100 ya, diskonnya 25% celana kali 100.000. 100 kurangi 25 jadi 75 per 100 kali 100.000 sehingga diperoleh hasilnya adalah nolnya dicoret nih 2 jadi 75.000. Oke, total belanjaannya 72.000 tambah 75.000 sama dengan 147. Bedanya 1.000 semua sih ya. Jadi yang paling murah adalah di toko ya. Belanjanya kalau misalkan pengen uang yang banyak ya gitu ya. Jadi nanti tergantung sih soal yang akan diujikan gitu ya. Jadi kalian memang harus baca dengan teliti maksud soalnya itu kayak gimana dan hitung juga waktunya, durasi waktu PTS-nya berapa lama, jangan sampai nanti terlambat mengumpulin karena kemungkinan besar akan ada aturan ketika misalnya terlambat sekian waktu gitu beberapa menit atau apalagi beberapa jam gitu ya udah itu mah nggak akan langsung diterima dan harus ikut PTS susulan. Jadi itu tergantung dari panitia PTS nanti kayak gimana. Ya, nggak ada pajak Pak, nggak ada. Jadi pemerintah akan menjelaskan tentang pajak itu karena proses hitungannya relatif lebih terwakili ya, atau lebih sederhana dan terwakili oleh perhitungan yang diskon. Jadi pajak Pak akan ujikan ya. Gitu aja, insya Allah nanti rekaman ini Pak akan posting di website termasuk dengan PPT juga ya, insya Allah. Kita tutup aja podcast kali ini dengan kalau koneksi bilang aja Pak, kalau koneksi iya bilang aja, nanti kalau misalkan Pak saya tiba-tiba nggak bisa submit atau nggak bisa kirim fotonya ya tinggal bilang aja ke PPT gimana ya. Jadi ya fleksibel aja, yang penting kalian mudah dihubungi dan mudah ada komunikasinya sehingga tidak ada kendala yang bukan non teknis gitu ya. Sisanya kalau misalkan mau nanya ke Pogi boleh nanti lewat WA aja di jam belajar mandiri ya, boleh nanti kita diskusi atau mungkin bahas langsung ke kalian. Insya Allah Pogi akan balas dan membantu untuk penyelesaian masalah ya. Mudah-mudahan nanti hasil PTS-nya bisa lebih bagus dan bisa lebih maksimal ya. Kalian juga persiapkan diri dengan baik juga. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim dan akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah dari Pogi. Mudah-mudahan nanti hasil PTS-nya makin baik gitu ya dengan disiplin. Dan jangan lupa sama tugas yang belum dikumpulkan di Ibran Sukro kemarin ya, nanti ditunggu sebelum Pogi akan rilis ditanya nanti. Silakan boleh live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.